Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat siang seluruh peserta kelas riset pelajaran riset pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama belajar di saya bilang stadium general ini karena yang mengikuti banyak sekali. Nah, ini sudah ada 91 peserta yang akan bergabung di kelas kita. Mudah-mudahan nanti kelas-kelas yang tidak bisa hadir bisa juga ikut di sesi berikutnya. Kita akan menuju ke materi kita. Kalau misalnya di semester 1 di kelas A10 hitungannya, A19 ini kelas 10, ini materinya adalah tentang bagaimana membuat latar belakang dan identifikasi masalah. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa manfaat, bisa barokah, dan kalian setelah ini bisa langsung membuat latar belakang dan identifikasi masalah. Siapkan seluruh alat tulis, mute seluruh seluruh peserta yang jadi dimohon untuk mute mikrofonnya, biar tidak ada suara lain selain suara saya, biar tidak mengganggu yang lainnya begitu. Ridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadhihi niyah salihah al-Fatihah. Ya. Terima kasih. Kita mulai tentang latar belakang dan identifikasi masalah. Saya yakin Bapak Ibu guru yang mengampu kelas kalian sudah menyampaikan ini di kelas masing-masing. Kita hanya akan mereview dan hanya akan langsung prakteknya. Nah, kalau membincang tentang latar belakang dan identifikasi masalah, kita akan tahu di sesi berikutnya. Latar belakang masalah itu apa sih? Kalau misalnya kita pengen menulis sesuatu, pasti ada hal yang melatar belakangi. Taruh misalnya, saya pengen menulis tentang sampah. Nah, yang melatar belakangi apa sih? Ya di rumah saya misalnya sampah itu banyak banget. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Maka poin yang pertama adalah temukan masalah itu, identifikasi masalah itu, dan ambil poin-poin terpenting. Jangan secara luas, tapi secara khusus. Misalnya masalahnya adalah sampah. Nah, sampah itu kalau diidentifikasi lebih kecil lagi, kita akan ketemu namanya misalnya sampah plastik. Nah, kalau identifikasi lagi lebih kecil lagi, kira-kira nanti sampah plastik kayak ini mencemari lingkungan enggak? Ini kalau misalnya saya biarkan, lingkungan akan semakin tidak imbang kan, akan semakin bermasalah juga. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana identifikasi masalah. Nah, jadi latar belakang masalah dan identifikasi masalah ini merupakan bagian dalam pendahuluan dari penulisan karya tulis ilmiah. Kalau misalnya latar belakang masalah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa secara logika empiris, berarti secara ya saya sampaikan tadi, rumah saya kumuh, kenapa sih, masalahnya apa? Oh ternyata banyak sampah yang ada di rumah saya. Nah ini logiko empirisnya di sini, masalahnya di sini. Kemudian masalah ini dapat ditunjukkan secara logis maupun empirik. Artinya ini masalahnya bukan masalah tentang hal-hal kebatinan, tapi ini masalah yang benar-benar ada, yang kalau misalnya dibiarkan, ini akan semakin menumpuk. Nah, kita lihat di Indonesia hari ini. Indonesia hari ini punya masalah, tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia semuanya terkena pandemi COVID-19. Nah, ini juga masalah. Masalahnya apa? Karena di semua sektor kehidupan kena imbasnya. Sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pariwisata, sektor hiburan, atau apapun ini semuanya keimbasnya ya. Masalahnya kalau dirujuk-rujuk kembali adalah bagaimana sih kok ini COVID-19 ini terus menyerang. Nah,
Kalau diambil identifikasi lagi, ternyata masyarakat ini tidak mengindahkan apa yang disampaikan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Sehingga persebaran COVID-19 ini semakin meluas, dan meluas. Ini masalah. Kemudian, masalah itu bukan sesuatu yang diimajinatif atau seakan-akan ada masalah. Masalahnya apa? Saya galau. Hati saya ini lagi kayaknya ada masalah dalam hati saya. Ini imajinatif. Saya itu mengharapkan ada makanan langsung turun dari langit, dan ini masalah karena saya misalnya nggak punya ini. Tapi ini bukan sesuatu. Kalau misalnya dalam karya tulis ilmiah, ini tidak logis. Ini adalah sesuatu yang imajinatif kayak begitu. Kemudian masalah itu, saya kembalikan lagi. Masalah itu pentingnya secara objektif, bukan kita saja yang merasakan. Taruh misalnya kita punya masalah dengan hati kita punya masalah dengan kita nggak punya uang. Orang lain melihat kita, oh dia bawa mobil, dia rumahnya mewah dan sebagainya. Orang lain tidak melihat kita punya masalah. Tetapi masalah itu bisa dilihat oleh banyak orang. Kenapa sih rumah ini kok kumuh sekali? Oh ternyata rumah ini angker. Ternyata rumah ini banyak sampahnya. Orang lain melihat, loh rumah itu loh nggak banyak sampahnya. Nah, itu kan karena ada sisi-sisi kebencian apa, terus habis itu akhirnya memandang dan menilai sesuatu akhirnya subjektif begitu. Nah, jadi kalau objektif itu semua orang yang melihat memandang sama bahwa ini adalah masalahnya sama yang disampaikan oleh beberapa orang. Nah, masalah apa sih? Ada yang tahu apa itu masalah? Masalah itu adalah sesuatu yang ganjel. Kalau misalnya orang kita bilang ganjel, ada yang nggak pas, ada yang nggak benar kayak begitu. Nah, masalah penelitian itu adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian. Ya kayak tadi saya sampaikan, COVID-19 ini masalah, lebih masalah lagi persebaran COVID di Indonesia semakin meninggi. Awalnya tinggi, turun, kemudian tinggi lagi. Masalahnya apa sih? Ini perlu dipecahkan nggak? Atau hanya dibiarkan begitu, biar COVID semakin merajalela? Berarti kan ada hal yang harus dipecahkan, ada hal yang harus memerlukan penelitian. Kira-kira untuk mengantisipasi supaya COVID-19 ini tidak semakin menyebar di bumi kita tercinta, hal-hal yang perlu kita lakukan apa? Dipecahkan melalui penelitian-penelitian. Karena apa? Karakter masing-masing orang kalau misalnya dilihat dari sisi COVID-19 ini berbeda. Nah, jadi setiap hal, masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Tulungagung, masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Blitar, masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Lumajang, Kabupaten Solo, Kota Solo, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, itu berbeda satu sama lain. Sehingga kalau misalnya saya sampaikan bahwa masing-masing lokasi harus melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, tujuan dari penelitian ini ya memang untuk memecahkan masalah. Masalahnya misalnya, bagaimana cara mengubah pola perilaku masyarakat untuk sadar terhadap COVID-19. Tujuannya, bahasanya adalah untuk mengetahui cara mengubah perilaku masyarakat dalam untuk memutus persebaran COVID-19. Taruh misalnya seperti itu. Mohon yang masih belum mute, di-mute dulu ya. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah pertanyaan. Nah, tergantung dari tujuan penelitiannya apa juga. Pada penelitian deskriptif itu penelitian cerita. Penelitian cerita yang tujuannya untuk menjelaskan masalah, maka pertanyaannya standar, yaitu berkenaan dengan what, who, why, where, when, and how dari objek penelitiannya itu. Ya kayak apa yang melatar belakangi persebaran COVID-19 di Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab? Atau mengapa COVID-19 nggak berakhir-berakhir dari bumi kita tercinta? Kapan, di mana, dan bagaimana cara mengatasinya. Rata-rata yang dipakai dalam penelitian untuk rumusan masalah itu adalah how. Nah, selanjutnya penelitian eksplanatif, yaitu yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang apakah perubahan satu variabel mempengaruhi perubahan variabel lain.
Maka pertanyaan biasanya berkaitan untuk memperoleh informasi terutama mengenai pengaruh. Nah, kita menuju ke sini. Masalah itu penting nggak sih dalam sebuah penelitian? Sangat penting. Karena kalau tidak ada masalah, maka tidak ada penelitian. Orang melakukan penelitian karena memang dia punya masalah. Taruh misalnya, pada saat kecil, kita diminta oleh guru-guru kita untuk melakukan penelitian dari kenapa kok kecambah itu bisa tumbuh di area yang tertutup juga. No, masalahnya apa ya? Masalahnya ditemukan, pengen tahu, keingintahuan ini adalah masalah juga. Masalah merupakan sesuatu yang penting dan sentral, jadi pokok dalam sebuah penelitian. Pentingnya karena penelitian tidak mungkin dapat dilakukan tanpa ada masalah. Sentralnya karena nyaris dalam seluruh tahapan penelitian seperti latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian teori, penyusunan instrumen penelitian, kesimpulan dan saran, dan juga yang lainnya itu semuanya berawal dari masalah itu tadi. Muaranya ya dari masalah tadi yang harus dirumuskan. Ya memang tidak bisa ditulis semuanya, tetapi dirumuskan dengan yang paling terkecil yang relevan kayak begitu. Nah, masalah yang layak untuk diteliti itu kayak apa saja sih? Masalah penelitian hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dengan menggunakan terminologi atau konsepsi-konsepsi ilmu sosial yang baku. Ilmu sains, ilmu sosial yang baku ya. Jadi kalau misalnya harus dirumusin, harus benar-benar dilihat begitu. Kemudian, masalah yang dirumuskan hendaknya dapat diuji secara empirik melalui aktivitas penelitian di lapangan. Jangan sampai penelitiannya sampai nggak bisa diuji secara empirik. Jangan sampai ada pertanyaan bagaimana cara mengalahkan genderuwo. Itu angel, nggak bisa diuji secara empirik. Apalagi aktivitas-aktivitas di lapangan. Hanya orang-orang tertentu dengan indera keenam lah yang bisa mengalahkan. Karena kita apa? Saya, kalian semuanya mungkin banyak yang mungkin tidak bisa melihat hal-hal yang memang mistis kayak begitu. Jadi yang harus bisa diuji secara empirik. Bagaimana toh cara mengolah sampah plastik ini menjadi minyak yang siap dipakai? Bagaimana toh caranya mengolah sampah ini supaya sampah ini tidak berserakan? Kayak begitu. Nah, masalah yang dirumuskan hendaknya ya up to date. Jangan masalah yang sudah lama dipermasalahkan kembali. Ya, intinya dia juga harus memiliki nilai keaslian dan sejauh mungkin menghindari terjadinya duplikasi topik ini tadi. Jadi jangan sampai ganda topiknya. Jadi ya bagaimana kalau misalnya duplikasi topik ini tidak bisa istilahnya duplikasi topik ini tidak ada begitu. Saya sampaikan itu. Sebentar. Kira-kira sampai di sini, saya persilahkan untuk unmute, dibuka mute-nya. Oke, ketika sudah dibuka mute-nya, silakan, maunya dibuka mute-nya. Any question about this? Ada pertanyaan tentang ini, silahkan disampaikan. Maksudnya itu diuji secara empirik itu gimana? Jadi diuji secara, jadi kalau misalnya diuji secara empirik itu berarti diuji secara penelitian yang gamblang, yang nantinya penelitian ini bisa dilaksanakan. Baik, kalau misalnya secara logis rasanya ya. Jadi dia nanti bisa dilaksanakan penelitiannya tidak abal-abal, tidak seolah-olah itu penelitian yang diada-adakan, tapi benar-benar penelitian yang nyata. Intinya dia itu jelas kayak begitu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada lagi yang lainnya? Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Boleh. Ada lagi sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Sebelum saya menuju ke contoh. Sudah pulang sekolah. Sudah pulang sekolah. Mbak Nat di belakang, Mbak Nat mainan gobok sodor sama Mas itu.
Tidak ada? Ada 98 partisipan pada kesempatan hari ini. Kira-kira ada lagi yang mau masuk enggak sebelum saya lanjutkan ini? Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan di-mute kembali. Ya, ini yang bahasan kita ini selesai. Saya akan langsung memberikan contohnya. Oke, mana ya contohnya? Bisa nampak nggak ini? Ini nampak nggak ya? Oh, dan di share application. Bentar. Ini kenapa nggak bisa? Pak, kalau dia mau ya, saya udah tinggal. Ngomong nih, murid cek. Oke, coba dilihat di sini. Ini salah satu penelitian dari kakak tingkat kalian. Ya, ini semacam kayak model apa ya? Apa ya istilahnya kayak jurnal gitu. Cuman ini judulnya, dilihat judulnya. Kita mulai dari judul dulu. Dari judul pemberdayaan masyarakat melalui wisata edukasi Kampung Susu Dinasti Desa Sidem Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Ini bisa menjadi inspirasi penelitian loh. Di tempat kalian ada wisata apa, ini bisa digunakan untuk apa ya? Bahan penelitian juga. Jadi ini perhatikan judulnya. Ini ada lagi yang selanjutnya. Oh, ini latar belakang langsung. Ini latar belakang. Oh, ini juga. Perhatikan ini judulnya ini. Bilafit, kapsul cucur Vitamu Sakta, suplemen anti radikal bebas, perspektif Quran surat As-Saffat ayat 146. Nah, ini kayak begini. Ini bisa juga sebagai salah satu ide untuk penelitian. Ya, perhatikan poin-poin ini. Nah, Faza tolong di-mute sayang. Iya, Bu. Oke. Oke, perhatikan ya ini. Judulnya aja dulu. Yang saya utus memperhatikan judulnya ada dulu. Tulis saja di bukunya kalian. Siapa tahu nanti punya ide yang hampir nyerempet dengan ini. Oke, sudah ya. Yang ini silakan ditulis juga. Usma, matikan mikrofonnya Cahyo.
Bu Aziza, apakah ada di sini? Oke, sudah? Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Saya mulai latar belakang ini aja. Ini salah satu karya tulis untuk pus air dari pas lomba di kementerian, kakak tingkat kalian. Perhatikan paragraf demi paragraf ini. Jadi di sini disampaikan dulu. Datanya dulu disampaikan. Nanti setelah data, kalian akan menuju ke masalah. Jadi jangan masalah dulu, tapi sampaikan data. Misalnya air merupakan zat yang paling penting. Ini kayak abang-abang lambe di depan begitu. Jadi yang harus disampaikan ya kira-kira benda langsung sepaneng pada poinnya itu apa ya itu. Misalnya dimulai dari poin abang-abang lambe dhisik. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan. 3/4 bagian tubuh manusia terdiri dari air, sehingga manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa air minum. Tanpa minum air. Dalam kehidupan sehari-hari, air juga sebagai media pengangkutan zat-zat makanan. Ini disampaikan dulu. Kayak pentingnya air, seperti itu. Nah, di sini boleh menggunakan ini Suripin 2002. Ini adalah istilahnya pustaka. Jadi sumber pustakanya. Dia kan nggak mungkin nulis sendiri. Maka ada sumber pustaka yang dicantumkan di sini. Cara penulisan sumber pustaka adalah dia menuliskan nama, kemudian tahunnya. 2002 itulah tahun kapan dia menulis. Nah, untuk mengambil sumber penelitian ini di mana saja diperolehnya, maka untuk pengambilan sumber penelitian ini bisa diambil di internet. Tapi internet itu terakhir sebenarnya. Yang pertama, jurnal. Yang kedua, bisa diambil dari textbook. Jadi buku-buku yang ditulis oleh para pakar itu, yang ditulis para penulis itu bisa digunakan sebagai sumber pustaka. Nah, tahunnya ini menunjukkan kapan dia menulisnya. Kemudian di sini air sampai di situ. Artinya butuhnya merangkai kalimat, butuhnya merangkai kata adalah antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya itu nyambung. Kayak begitu. Kemudian lanjutkan poin yang selanjutnya. Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga memperoleh penyinaran matahari sepanjang tahun. Radiasi harian rata-rata energi matahari adalah 4,8 itu. Ini orang fisika yang mengerti. Energi matahari menjadi salah satu alternatif bagi negara kita. Namun, pemanfaatan energi matahari di Indonesia masih belum dimanfaatkan dengan optimal. Sebagai contoh, yaitu kendala dalam pemanfaatan pada PLTS. Nah, pembangkit listrik tenaga surya. Ini sudah mulai menuju ke masalah. Jadi yang paragraf pertama ini masih mulai dikenalkan dulu. Kemudian diembel-embeli dengan beberapa hal yang nyambung. Kemudian ini sudah di paragraf 2 ini menuju ke masalah. Nah, namun pemanfaatan energi matahari di Indonesia ini sudah mulai masalah di sana. Nah, dia langsung mengambil contoh. Sebagai contoh, yaitu kendala dalam pemanfaatan pada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang bertumpu pada panel surya atau solar panel yang harganya ini masih tinggi. Nah, ini masalah. Masalahnya di mana toh? Tidak adanya pemanfaatan pada PLTS yang bertumpu pada panel surya atau solar panel. Yang poin berikutnya masalahnya karena apa? Identifikasi harganya itu ternyata tinggi. Nah, bea impor untuk panel surya ini tergolong sangat mahal. Ini juga masalah lagi. Jadi 1, 2, 3. Nah, bea impor untuk panel surya tergolong sangat mahal meskipun teknologinya tidak terlalu sulit. Sehingga memungkinkan Indonesia bisa mengaplikasikannya sendiri. Karena belum banyak sih di Indonesia yang memanfaatkan itu semuanya.
Selain itu, sering didapati pada kebanyakan PLTS yang telah dipasang di Indonesia hanya berumur pendek dikarenakan minimnya perawatan pada teknologi pengadaan PLTS. Nah, ini juga masalah lagi. Masalahnya ditulis gini dalam satu paragraf ini boleh. Jadi mulai langsung diangan-angan gitu. Kemudian untuk itu ya perlu diadakan pengembangan dalam pemanfaatan dan dia memberikan sedikit bahasa-bahasa untuk kayak solusi gitu. Tapi hanya dikit. Tapi nanti lanjut ke poin-poin penelitian dan pembahasan. Nah, di sini pengolahan sumber daya air dengan memanfaatkan energi matahari. Karena di era globalisasi dibutuhkan efisiensi apalagi dengan tingginya kecanggihan teknologi untuk mengurangi berbagai permasalahan. Menurut Robert M. Solow mengatakan bahwa 87,5% output ekonomi dipengaruhi oleh adanya perubahan teknologi dan 12,5% dikarenakan adanya peningkatan modal dan jumlah tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, ini mulai dia menuju ke berikutnya. Oleh karena itu, penulis menciptakan sebuah inovasi solutif berbasis teknologi, yaitu sun watering, yang merupakan alat penyiram tanaman otomatis dengan memanfaatkan cahaya matahari. Inovasi ini bisa dibuat dalam skala kecil dengan tahap pengujian pada replika tanaman dan diharapkan sun watering dapat mengatasi permasalahan pada penggunaan air yang terbuang sia-sia. Jadi awal dikenalin air dulu, kemudian disampaikan masalahnya, kemudian kalau misalnya orang hanya nyemprot air pakai teknologi tenaga yang kalau orang kan sering menggunakan merek ya, kayak Sanyo kayak begitu, itu sebenarnya merek sebenarnya. Itu kan mahal, sisi biaya listriknya juga mahal kan begitu. Nah, makanya si penulis ini mencoba membuat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia menggunakan teknologi yang berasal dari panel surya atau sinar matahari yang nanti ini ada sensor yang digunakan untuk penyiram tanaman otomatis karena memang sensor ya jadi otomatis. Nah, sampai di sini di latar belakang, silahkan mute-nya dibuka. Oke, sampai di sini any question? Ada pertanyaan, Mboten? Ada pertanyaan? Saya tunggu. Oke, kalau tidak ada, saya beri kesempatan 5 menit untuk sedikit menuliskan angan-angan. Kemarin saya misalnya sudah punya angan-angan, saya akan meneliti ini begitu. Nah, nanti kalau angan-angan itu sudah ada di dalam pikiran kalian, coba tuliskan. Gak usah bahasa benar, tetapi kalian harus menuliskannya sekarang dalam bentuk tulisan di buku tulis gitu aja. 5 menit dari sekarang nanti akan saya minta. Ya, akan saya panggil secara acak. Silahkan ditulis, dibelajar. Kalau misalnya pengen belajar, pengen bisa, nulis kalian. Ya, yuk, dimulai 5 menit, dimulai dari sekarang. Nggak usah bingung, segera langsung tulis saja. Mute-nya sementara ditutup. Jangan takut salah, karena saya tidak akan menyalahkan. Yang sudah punya ide kemarin, lanjutkan idenya.
Waalaikumsalam. Nyapa? Neng omah. Heeh, ndang. Linda. Linda. Ini ada beberapa yang meninggalkan ruangan. Siapa? Jangan takut salah, karena kalau misalnya nanti dikoreksi di sini, insya Allah akan ada poin-poin di mana kalian akan lebih belajar lagi. Seorang pembelajar sejati tidak akan takut salah. Oke, kita mulai. Ada yang mau menyampaikan? Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan takut salah. Dan jangan takut untuk diilok nih. Karena ketika kalian sudah punya ide, kemudian kalian takut salah, percuma idenya itu. Ya, silakan. Ada yang mau ngomong? Tiara Cindy ada?
Nggak usah kaget, Tiara. Tiara, kamu sudah selesai ide-idemu untuk penelitian? Tiara, kamu di mana? Kok menghilang? Satria aja, Satria Bagaskara. Oh ya, Tiara ada. Tiara, silakan Tiara. Jangan takut. Sampaikan Tiara. Tiara paham nggak yang saya sampaikan tadi? Kayaknya Tiara menghilang lagi nih jaringannya kayaknya. Satria, halo Satria. Satria bisa mendengar saya? Bisa, Bu. Oke, Satria paham yang saya sampaikan tadi? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Saya tanya lagi yang lainnya. Lutfi Fadila Loviana. Lutfi, yang saya sampaikan bisa dipahami? Bisa, Bu, insya Allah. Oke. Kira-kira dari yang saya sampaikan punya ide yang misalnya masih buntu terhadap ide, terus kira-kira ada nggak ide untuk kira-kira saya mau meneliti apa gitu? Ada nggak? Boleh kalau misalnya pengen menjawab, mute-nya dibuka boleh. Oke, kelihatannya masih sama bingungnya ini. Bingung nggak sih? Bingung mau nulis apa gitu atau bingung apa ini? Atau saya kasih kesempatan untuk menulis sendiri nanti disampaikan. Nanti kalau misalnya di sini kan enak, ada yang salah, misalnya nanti diperbaiki kan enak. Oke, saya kasih ini aja. Saya buka untuk yang lainnya. Untuk ini, kita mulai yang kedua. Pemberdayaan masyarakat melalui wisata edukasi Kampung Susu Dinasti, Desa Sidem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Perhatikan di sini pendahuluannya. Ini cerita dulu, wisata edukasi Kampung Susu. Kampung Susu Dinasti merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat Desa Sidem. Kemudian selama ini kegiatan dilakukan oleh Kampung Susu Dinasti ada beberapa tahapan, yaitu mulai dari merawat, mengembangbiakan sapi, memerah dan mengolah susu sapi, memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas untuk dibagikan kepada warga sekitar secara gratis. Kegiatan pemberdayaan di Kampung Susu Dinasti ini merupakan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan warga untuk menanggulangi kemiskinan di daerah tersebut. Ini tidak membuat pada poin ono masalah besar enggak, tapi dia ingin meneliti tentang tingkat perekonomian yang ada di ranah masyarakat. Jadi ya, dia pengen tahu. Jadi masalah itu berawal dari memang ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak sesuai dengan angen-angen, dan mungkin bisa jadi sesuatu yang kita pengen tahu banget. Kira-kira kan di Gondang itu ada Kampung Susu Dinasti. Nah, kira-kira seberapa besar kontribusi Kampung Susu Dinasti ini untuk peningkatan perekonomian masyarakat Gondang? Ini adalah poin yang mau diteliti oleh kakak tingkat kalian kemarin. Jadi, mereka melakukan penelitian berupa keingintahuan kakak-kakak tingkat kalian tentang Kampung Susu Dinasti, tentang kontribusi untuk sisi perekonomian di masyarakat sekitar. Saya lanjutkan kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Sidem dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yaitu mereka memproduksi beberapa olahan makanan ringan atau minuman. Kemudian hasil produk olahan masyarakat tersebut dijual di galeri Kampung Susu Dinasti agar dapat dinikmati oleh pengunjung. Masyarakat juga membuat macam makanan yang dijual di kantin KSD agar pengunjung juga dapat menikmati makanan tersebut. Nah, ini kalau misalnya dikasih hipotesis bolehlah. Jadi pengen mengetahui melalui Kampung Susu, makanya dia pengen melakukan penelitian itu, dia hipotesis itu berarti praduganya dia
bahwa adanya kampung susu dinasti ini bisa meningkatkan perekonomian sisi masyarakat, bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Ini hipotesis kayak gitu. Nah, ini latar belakang lagi. Saya mulai lagi untuk latar belakang yang lainnya. Ini dimulai ayat dulu. Ayat dulu, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah supaya kami tumbuhkan dengan air biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat begitu. Jadi ini diputarkan dikasih ayat dulu, terus kemudian berdasarkan surat An-Nisa dan sebagainya itu Allah ayat di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan 3/4. Ini tadi hampir nyambung dengan yang tadi. Lalu ada ayat lagi, terus kemudian Allah menciptakan air yang sangat bermanfaat. Nah, ini masih nyambung dengan tadi, cuman ini pada perspektif agamanya. Jadi dia pengen memanfaatkan air dengan sun watering tadi, merupakan alat penyiraman tanaman otomatis dengan memanfaatkan cahaya matahari. Jadi dia menggunakan dua-duanya, tetapi diawali dengan ayat dulu. Ini sama dengan yang tadi. Nah, kemudian ini yang tadi ya. Nah, ini Bilafit kapsul cucurbita. Nah, ini masalahnya cucurbita itu adalah labu ya. Kalau orang Jawa bilang waloh. Ini hanya ini aja. Di sini sudah disampaikan. Ini latar belakangnya, dia mengamati bahwa ketika orang memecah labu, biasanya biji labunya ini dibuang, tidak dimanfaatkan. Makanya dia mencoba untuk memanfaatkan ini menjadi sebuah kapsul Bilafit. Jadi kapsul yang digunakan untuk diambil manfaatnya ya, karena memang manfaatnya banyak sekali. Nah, akhirnya si Fitriana Haryanti ini memakai cara untuk mengolah itu tadi karena diketahui bahwa kalau misalnya dibuang saja ini bermasalah, percuma. Kalau tidak dimanfaatkan berarti dia percuma. Makanya dia mencoba untuk memanfaatkannya dalam bentuk lain yang berupa kapsul Bilafit sebagai suplemen anti radikal bebas. Kenapa demikian? Si Fitriana masalahnya dia pertama melihat kok kira-kira ini banyak sekali ya isi dari labu yang dibuang percuma. Coba deh dicari kira-kira literatur sebelumnya ini mengandung apa saja. Nah, kemudian dia mencoba mencari, ternyata kandungan dari biji labu ini ternyata banyak sekali. Makanya dia mencoba menginovasi supaya biji labu ini tidak terbuang percuma. Makanya dia mencoba untuk mengolahnya menjadi suplemen anti radikal bebas karena di dalam labu ada anti radikal bebasnya. Nah, ini karena memang dia pengennya ikut di karya tulis Al-Quran, maka ditambahkan perspektif Quran surat As-Saffat ayat 146. Ini bisa lagi nggak ya sini? Oh, ini sama. Ini yang tadi juga. Ini. Oke, sampai di sini any question untuk latar belakang masalah? Silakan dibuka mute-nya kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Mute-nya silakan dibuka. Oke, saya akan sering menyampaikan ini. Kita lewat begini, karena memang sering ada lomba. Ini ada lomba yang diadakan oleh
Yayan Tulungagung, yaitu tentang matematika. Dulu pernah kakak tingkat kalian itu, kebetulan adik saya itu, lomba sama Bu Azizah. Bu Azizah itu, Bu Azizah ada di sini. Nah, Bu Azizah itu sama Mbak Diah, itu ikut lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Yayan Tulungagung melalui Apotema itu, yang juara 1 seprovinsi Jawa Timur, mereka menganalisis sarang lebah. Kenapa toh sarang lebah itu bentuknya segi 6? Kenapa sih kok sarang lebah bentuknya heksagonal? Akhirnya diteliti kayak begitu. Nah, nanti kalian boleh kalau yang ingin ikut lomba LKTI di Yayan Tulungagung di Apotema itu, boleh konsultasi ke saya atau ke gurunya masing-masing. Jadi nanti kalian boleh ikutan, disambungkan aja. Misalnya kalau masa pandemi kayak begini, nanti disambungkan. Kira-kira apa ilmu matematika yang nyambung? Tidak harus matematika murni kok. Matematika terapan boleh diikutkan di sana. Wes, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Saya khawatir nanti tak lanjutkan di bab 2, bab 3 kelamaan. Silakan dibuka mute-nya. Halo? Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, sebagai tugas di rumah, dan jangan jadikan ini beban, nanti angen-angen. Kira-kira saya mau meneliti apa? Saya kira dari 4 contoh yang saya sampaikan tadi, kira-kira kalian pengen mengambil masalah apa yang ada di sekitar kalian, nggak usah jauh-jauh, yang ada di Tulungagung. Dulu pernah kakak tingkat kalian ini sampai juara nasional itu tentang briket. Dulu pernah ada yang tentang apa ya, saya kok lupa sih. Yang Mas Dimas itu apa, Zah? Aziza ada ini? Zah? Ada, Bu. Dimas itu tentang apa toh, kayak? Yang mana, Bu? Yang di Dimas UNESA, yang di UNESA. Yang di UNESA itu tentang apa? Si Dimas sama Leti itu. UNESA itu briket apa tuh itu? Saya lupa. Oh, yang pertama briket. Yang pertama itu briket, tapi yang kedua kayak ini loh. Tebu. Apa sih? Bukan ampas tebu sih. Bekas pembakaran ini apa istilahnya? Abu. Blotong tebu itu digunakan untuk batu bata. Sebenarnya sederhana idenya itu. Kan kita banyak pengusaha tebu. Mbak Aziza ini juga pernah masuk di UNESA itu tentang briket dari ampas tebu. Ini masalah. Ampas tebu kan banyak. Kemudian dimanfaatkan untuk dibikin briket. Di kita juga banyak sekali, daripada dibakar gitu kan, dibikin briket dari sampah organik yang ada di sekitar kita juga boleh. Tahun kemarin kakak tingkat kalian ini punya permasalahan yang keren begitu, yaitu tentang mengolah plastik yang ada di sekitar kita, ini dibikin minyak. Ada caranya di internet, ada secara sederhana. Tidak usah menggunakan skala teknologi yang gede-gedenan. Ini secara sederhana ada dan dipakai begitu, ada begitu. Terus kemudian ada lagi yang memang menggunakan kayak gini, Bilafit, kapsul kayak begini ada. Terus kemudian ada yang memakai minyak jelantah dipakai untuk, minyak jelantah itu kan sudah nggak bisa dipakai. Nah, dia bisa menjernihkan minyak jelantah dan bisa dipakai kembali dengan teori absorpsi gitu loh, yang dilakukan oleh kakak-kakak tingkat kalian. Nah,
Ini beberapa ide-ide penelitian yang bisa dilakukan. Nanti kalau misalnya ini sudah nemu, sambil istighfar, sambil baca sholawat, sambil mikir, kira-kira saya nemu apa ya untuk ide penelitian saya. Saya yakin sebenarnya ini sudah pada nemu ide penelitian. Cuma